Jadi ketika kita merintis itu jangan buru-buru kita ingin merasakan nikmatnya dari memelihara sapi, tapi kita berpikir bagaimana cara kita mengembangkan usaha kita ini dulu. Masuk Pak Eko. Alhamdulillah lur, dulur masih ketiga dawa tapi sih oleh ijon-ijon lur. Iya mau suket sawah iki lur. Iki ana tebon. Nih lur. Intine ngarit iku padha kaya urip lur. Sing penting telaten bakal ya oleh. Ngono lur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur Om Jon ngaritan dimanapun panjenengan berada. Salam ngarit, salam ngocek, esek dari Blitar Utara. Oke dulur, di video kali ini merupakan video vlog dimana Om Jon akan berbagi pengalaman ketika Om Jon mulai mengawali ingin beternak sapi ini dulu. Sebenarnya dulu Om Jon sudah pernah memelihara sapi. Om Jon itu ngarit mulai SD kelas 5 kalau tidak salah. Dan ketika SMA Om Jon berhenti karena ada pendalaman kelas 3, ada pendalaman materi mempersiapkan diri untuk ujian nasional. Dan satu ekor sapi darah yang ada di kandang Om Jon dulu jenisnya Blegon itu punya rencana dititipkan ke tempat Pak Le, ke tempat Pak D maaf. Ternyata ketika di sana itu sapi tersebut ketika turun dari mobil itu lompat, kemudian kakinya yang belakang sebelah kiri itu nyangkut di pinggiran itu, akhirnya kakinya patah. Dan kemudian akhirnya sapi itu dijagakan, dan kalau tidak salah itu sekitar tahun 2008 itu laku sekitar 4 juta rupiah. Nah, dan di sini Om Jon mulai mengawali ternak sapi atau ngarit lagi ini kurang lebih sekitar 2 tahun ini dulur. Dulu satu ekor Om Jon beli dengan harga 14 juta si Sumar Gio, kemudian saya jual, saya belikan 2, dapatnya si Sumarijo dan si Sumarsono ini. Gini dulur, jadi untuk menjawab pertanyaan sedulur Om Jon ngaritan, kalau saya mau memulai beternak sapi Om Jon, saya harus membeli sapi betina atau sapi pedet atau sapi jantan yang bakalan atau sapi yang pedetan jantan. Nah itu dulur, jadi menurut Om Jon yang pertama harus kita siapkan yaitu hati kita dan mental kita dulu. Yaitu ketika kita mau terjun ke bidang peternakan sapi ini khususnya, yang pertama itu kita harus senang dulu. Kenapa kita harus senang dulu? Karena di perjalanan setiap usaha atau pekerjaan itu pasti ada tantangannya. Masalahnya apa? Yang kita pelihara adalah binatang yang memiliki nyawa. Mereka bisa sakit, bisa kurang nafsu makan, bisa terkena penyakit dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika kita sudah menyenangi usaha yang kita jalankan, ketika ada kendala di tengah perjalanan, maka kita akan tetap semangat untuk selalu mencari kekurangan, selalu belajar, selalu memperkaya pengetahuan kita, baik dari rekan sesama peternak, baik dari YouTube, ataupun kita membaca referensi atau bertanya kepada DRH yang ada di lingkungan kita. Mungkin itu yang pertama yang disiapkan dulu. Kemudian untuk yang berikutnya kita harus memikirkan seperti ini. Ketika saya memelihara sapi itu buat investasi atau putaran cepat, istilahnya pekerjaan yang
bisa berputar dengan cepat. Nah, di sini ketika dulur-dulur inginnya itu sebagai investasi jangka panjang, ketika kita memilih indukan sebagai hewan peliharaan kita, itu Om John sangat setuju. Karena apa? Ketika kita memelihara indukan, kita tidak memerlukan perawatan yang ekstra seperti sapi jantan yang digunakan untuk penggemukan. Jadi diberi pakan yang sederhana, asalkan dia tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Kita ambil keturunannya, itu nanti Om John rasa cukup menjanjikan ketika itu dijadikan investasi dulur. Namun ketika dulur-dulur memiliki sapi yang rencananya itu digunakan untuk perputaran cepat, Om John sarankan ketika dulur-dulur memiliki banyak atau memiliki modal yang besar, Om John sarankan untuk bergelut di dunia penggemukan. Karena apa? Ketika kita memelihara penggemukan, kita belinya bakalan, itu harganya udah pasti cukup tinggi. Nah, di situ nanti perawatannya juga ekstra. Kemudian kita targetkan 4-5 bulan sapi yang kita beli itu keluar, jadi perputaran uang kita itu cepat. 4 bulan kita laba, 4 bulan kita laba, dengan syaratnya modal kita cukup lumayan besar untuk sapi penggemukan itu dulur. Jadi bagi dulur-dulur yang ingin merintis usaha di peternakan sapi, Om John rasa ketika kita ingin sebagai modal investasi, kita bisa menggunakan atau memilih sapi indukan sebagai referensi pilihan kita sebagai investasi jangka panjang nih dulur. Nah, oke dulur, jadi bagi dulur-dulur yang ingin memulai usaha sapi itu tidak perlu bingung. Yang penting atau yang utama yang perlu kita siapkan adalah kandang dulur. Karena apa? Kandang itu istilahnya biayanya juga tidak sedikit. Jadi kita ketika kita mau memulai, saran Om John, carilah desain kandang yang sesuai, yang menurut Om John sesuai dengan lokasi dulur-dulur semua. Karena kandang itu biasanya sekali membuat itu bisa bertahan sampai 20-25 tahun ke depan. Jadi jangan sampai setelah kita membuat kandang jadi kemudian diisi sapi, dulur-dulur, waduh kandang seperti ini sulit ketika kita mau gini istilahnya mau membersihkan kotoran, atau kita mau membersihkan tempat pakan atau lain sebagainya, istilahnya teknis ketika pemeliharaan. Jadi yang utama kita siapkan itu kandangnya dulu. Kemudian setelah itu ketika kita sudah ke situ, kita pikirkan lagi kita mau usaha apa. Saya maunya investasi jangka panjang. Kalau investasi jangka panjang, sapi indukan atau betina ini bisa menjadi referensi terbaik untuk dulur-dulur semua. Karena apa? Ketika sapi indukan ini walaupun tidak terlalu gemuk, ketika dia mau bisa beranak, itu kita sudah mendapatkan laba. Otomatis jangkanya panjang karena kebuntingannya pun sendiri juga 9 bulan lebih. Dan untungnya ketika kita memelihara betina ini, mungkin harga sapi betina itu lebih murah daripada sapi-sapi jantan. Kemudian bagi dulur-dulur yang memiliki modal yang cukup besar, Om John sarankan ketika Anda ingin atau sedulur-sedulur semua ingin perputarannya cepat, itu bisa dengan cara atau memilih penggemukan sebagai usaha sapi Anda. Ini azan maghrib ini dulur, kita break dulu, nanti videonya kita lanjutkan lagi, oke? Oke dulur, kita lanjut lagi sedikit ya dulur. Ini tadi Om John pulang ngarit karena berangkatnya itu kesorean, karena tadi sedikit capek tidur, akhirnya agak sore. Nah ini dulur, jadi seperti itu Om John rasa mungkin di dalam video ini tidak begitu ada manfaatnya. Ini hanya sebatas sharing. Sebenarnya ketika Om John itu memiliki modal yang besar, Om John itu pengennya juga ke penggemukan. Jadi nanti modal kita 4-5 bulan sudah bisa berputar. Cuma itu dulur, ketika kita memelihara sapi istilahnya penggemukan dengan modal
istilahnya 100 juta, mungkin itu kita hanya bisa mendapatkan 4 ekor sapi, plus nanti untuk perawatannya selama 4 bulan, mungkin itu dulur. Jadi di sini Om John tidak terlalu bernafsu untuk menyegerakan memiliki usaha sapi yang cepat berkembang, karena memang Om John merintis usaha sapi ini mulai dari nol, dari uang sebesar 14 juta. Alhamdulillah sekarang bisa menjadi 2 ekor. Ini bagi Om John ini sudah merupakan suatu kesuksesan. Dan bagi dulur-dulur ini pesan yang disampaikan Mbah Niti kepada saya. Jadi ketika kita merintis usaha sapi dengan modal yang istilahnya kecil, kita jangan terburu-buru untuk ingin merasakan hasil dari kita memelihara sapi. Jadi ketika kita punya uang sedikit, belikan saja dulu sedapatnya. Misalkan nanti dapatnya betina, kita pelihara betina dulu. Nanti ketika bunting beranak, kita merasa anaknya kurang bagus, kita bisa menjual induk dan anaknya dulu, biar kita mendapatkan tambahan uang, sehingga ketika dibelikan indukan lagi itu nanti dapatnya lebih bagus dari sebelumnya. Itu dulur saran yang saya dapat dari Mbah Niti. Itu menurut Om John suatu pemikiran yang simple, tapi itu benar sekali. Jadi ketika kita merintis itu jangan buru-buru kita ingin merasakan nikmatnya dari memelihara sapi, tapi kita berpikir bagaimana cara kita mengembangkan usaha kita ini dulur. Nah mungkin ketika dulur-dulur Om John, saya punya uang ini mau melihara sapi, terus gimana? Kita pintar aja memanage waktu kita, bagaimana kita bisa memelihara sapi dan kita juga bisa bekerja di lain hari yang untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Mungkin itu sedikit curhatan atau ocehan yang tidak bermanfaat dari Om John Ngaritan. Sebelumnya mohon maaf jika banyak kekurangan. Yang penting sama-sama kita harus semangat, khususnya bagi para peternak pemula seperti Om John. Om John yakin, sedulur semua juga yakin, Om John semangat, dulur-dulur juga harus semakin semangat. Dan ketika kita memiliki suatu kendala dalam berternak sapi, jangan malu-malu untuk bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Kita terus gali ilmu mengenai sapi ini, dan ketika nanti kita memiliki modal yang cukup untuk menjadi peternak yang besar, kita sudah memiliki banyak pengalaman, kita sudah memiliki banyak ilmu. Jadi jangan malu-malu bertanya meskipun kita hanya peternak kecil, karena malu bertanya maka usahanya tidak akan berkembang. Itu saran dari Om John. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ali udah punya temen, saya beri nama Aliando. Yang ini Ali Topan, yang ini Aliando. Sekarang lagi kenalan ya. Mantap lur, makasih sedulur. Ali punya temen. Dah beda tipis. Tadi jam 12 nyampe. Lur, makasih.